Daridas tiba di kekaisaran yang memiliki teknologi sihir yang canggih. Saat memasuki ruang tahta, dia memarahi bawahannya karena gagal menciptakan sihir yang kuat. Para bawahannya terkejut mendengar sang naga malapetaka akan segera datang, apalagi naga tersebut sebelumnya dianggap telah mati. Daridas menyadari bahwa di ibu kota terdapat penyembuh hebat alias Saint, salah satu dari 6 instruktur yang mungkin telah menghidupkan kembali naga itu. Namun dia bertanya-tanya siapa yang kini mengendalikan sang naga. Merasa dikhianati, Daridas marah pada bawahannya yang membiarkan iblis di antara mereka beralih ke pihak musuh. Randeus yang mencoba menenangkannya malah dihina, membuatnya pergi dengan rasa sakit hati untuk melakukan tindakan terakhir yang akan dilihatnya. Sementara itu, Daridas memerintahkan persiapan Keraunos, senjata meriam yang masih dalam uji coba, dan memaksa bawahannya untuk segera menargetkan sang naga yang mendekat. Akhirnya para bawahan Daridas mengikuti perintahnya dengan mengumpulkan semua jaringan mana di kota untuk mengisi meriam Keraunos. Namun Daridas terkejut saat serangan Keraunos malah melenceng ke langit, menyebabkan bahaya bagi kekaisaran karena energi tembakan tercecer dan mengancam akan jatuh kembali. Karena takut mati dan tidak ingin terus mematuhi perintah kaisar yang dianggap ceroboh, para bawahannya memilih meninggalkan Daridas sendirian. Kita flashback sebentar, sebelum meriam ditembakkan, Nur masih pingsan di atas sang naga malapetaka. Namun, saat merasakan bahaya, Nur segera bangkit dan berhasil menangkis serangan Keraunos, meskipun terjatuh ke dalam istana. Sementara itu, Daridas dikelilingi oleh pasukan berjubah ungu yang dipimpin oleh Randeus yang berencana menghabisi Daridas demi menyelamatkan kekaisaran. Ketika Randeus hampir memenggalnya, Nur tiba-tiba jatuh di tengah kerumunan. Daridas terkejut melihat Nur lagi. Namun beruntung Nur ada di sana karena dia bertekad tidak akan membiarkan Daridas mati sebelum diadili oleh Randeus. Karena Nur berusaha melindungi Daridas, pasukan Randeus berencana untuk menyerang Nur. Meskipun Nur berulang kali mencoba menyelamatkan Daridas dengan cara menendang hingga terjatuh. Randeus menjelaskan bahwa dia membutuhkan kepala Daridas untuk menghentikan perang. Tidak lama kemudian, Ren dan kelompoknya muncul, dan Nur merasa lega karena jika dia menjelaskan situasi, pihak kekaisaran pasti tidak akan mendengarkannya. Nur segera keluar untuk diobati oleh Lin, sementara Ren dan lainnya bersiap untuk bernegosiasi dengan pihak kekaisaran mengenai kerusakan dan korban di ibu kota. Sebelum itu, Ren ingin berbicara dengan Daridas yang tampak sangat menyesal dan meminta ampunan. Dengan tatapan tajam, Ren menyatakan bahwa dia akan memaafkan Daridas, tetapi harus terlebih dahulu menyebutkan semua kerusakan dan korban yang terjadi di ibu kota. Intinya, Ren bersedia memaafkan Daridas jika dia bersedia merasakan penderitaan yang sama. Daridas panik mendengar ini, bertanya apa yang dimaksud dengan penderitaan yang sama. Dengan lembut, Sik menjelaskan bahwa Daridas tidak akan dibiarkan mati, tetapi kakinya akan dipotong dan organ dalamnya akan dihancurkan sebelum akhirnya disembuhkan. Kero berencana menyempurnakan kebahagiaan Daridas seolah-olah berada di neraka, membuat Daridas sangat ketakutan hingga ngompol lagi. Intinya, orang egois harus merasakan sakit orang lain dengan dibiarkan berada dalam posisi yang menyakitkan alias posisi yang sama seperti para penduduk yang menjadi korban. Tanpa hal itu, mereka tidak akan pernah sadar. Sementara itu, Nur sedang disembuhkan oleh Lin. Meski merasa bersalah melihat kekaisaran yang hancur, Lin meyakinkan Nur bahwa itu tidak masalah karena dia berusaha menyelamatkan semuanya. Dia juga menjelaskan bahwa yang hancur bukan pemukiman warga, melainkan tungku mana yang menjadi sumber energi. Jadi, tidak ada korban jiwa. Tidak lama kemudian, Ren dan kelompoknya datang setelah berhasil bernegosiasi dengan pihak kekaisaran yang menyatakan bahwa perang telah berakhir dan Daridas telah menyerahkan tahtanya kepada cucunya, meski cucunya baru berusia 10 tahun dan masih membutuhkan wali. Namun yang terpenting adalah perang telah berakhir. Rombongan pasukan ungu yang dipimpin oleh Randeus datang untuk meminta maaf kepada Nur atas tindakan mereka yang menyerang. Sebagai permintaan maaf, Randeus menawarkan bantuan apapun yang diperlukan di masa depan. Tapi Nur malah menolak tawaran itu dan malah meminta maaf karena telah merusak kota. Randeus mengatakan tidak masalah. Nur kemudian menawarkan bantuan yang membuat Randeus semakin tertarik pada sifat baik Nur. Karena tidak ada urusan lagi, Nur dan kawan-kawan pamit pergi dari kekaisaran. Saat terbang, Nur masih ketakutan dan meminta Rolo untuk memerintahkan sang naga agar tidak terbang terlalu tinggi. Sesampainya di negeri Klai, mereka disambut oleh raja.
Rain menjelaskan bahwa perang telah berakhir dan Nur telah memberikan kontribusi yang luar biasa sehingga dia layak mendapatkan hadiah istimewa. Semua orang terkejut ketika Nur malah menolak hadiah tersebut, meskipun sudah ditanya berkali-kali. Sang raja bingung karena penolakan Nur dapat merusak reputasi kerajaan Klai. Akhirnya, Nur meminta satu permintaan, yaitu izinkan Rollo hidup layak di ibu kota dengan rumah, makanan, dan pakaian. Dalam hati, Nur sebenarnya ingin hidup bersama Rollo, tetapi karena dia miskin, lebih baik Rollo tinggal bersama orang kaya. Permintaan Nur disetujui oleh sang raja meskipun Rollo adalah seorang iblis. Nur menjelaskan mengapa dia menolak hadiah besar, karena orang kaya seharusnya memprioritaskan penduduk yang lebih membutuhkan akibat perang. Pernyataan tersebut membuat Raja Klai tertawa, terkesan dengan sifat baik hati Nur. Di suatu malam, Rollo bermimpi buruk tentang kehidupannya. Dia berharap untuk terlahir kembali di dunia yang baru, tanpa kekerasan, dan ingin merasakan makanan enak setidaknya sekali dalam hidupnya. Setelah terbangun, Rollo menemukan dirinya di kamar yang rapi, wangi dan sejuk, mengenakan pakaian bersih seperti anak normal. Dia kemudian diajak makan oleh Ines, dan mulai saat ini Rollo tinggal bersamanya dan dapat makan sepuasnya. Hal ini membuat Rollo terharu, terutama karena makanan yang dia nikmati adalah yang terlezat dalam hidupnya. Sementara itu, Nur memeriksa keadaan ibu kota dan melihat banyak rumah hancur serta warga yang terluka. Warga yang dievakuasi kini kembali ke kota, saling bergotong royong membenahi keadaan. Saat berjalan, Nur merasa senang melihat bangunan serikat yang masih utuh dan menemukan penanda serikat. Hal itu mengingatkan Nur pada masa kecilnya ketika penjaga serikat marah karena Nur tidak mendapatkan keterampilan setelah 3 bulan pelatihan, sehingga dia tidak diterima sebagai petualang. Setelah 15 tahun, Nur tidak menyangka bisa bertemu kembali dengan ke-6 instruktur yang pernah melatihnya. Disinilah kita melihat masa pelatihan Nur secara lebih jelas. Selama latihan bersama Omen alias instruktur bela diri pedang, Nur bertahan berlatih selama 3 hari berturut-turut, bahkan tidak menyerah pada hari ke-10. Owen sangat mengagumi kegigihan Nur. Saat latihan menghindari bola baja, banyak orang dewasa ketakutan dan tidak mau menangkisnya. Sementara Nur dengan semangat berusaha menangkis hingga tangannya patah, lalu bangkit kembali untuk menggunakan tangan kirinya. Semangat Nur membuat Omen yakin bahwa Nur akan sukses di masa depan. Suatu hari, Nur meminta untuk diajari sebuah keterampilan, meski Omen tidak bisa mengajarkan apapun tanpa keterampilan sebelumnya. Lalu dia menunjukkan teknik pedang kilat yang mampu menebus daun dalam sekejap. Omen beranggapan Nur tidak akan bisa melihat gerakan tersebut, tetapi ternyata Nur dapat melihat dan memperagakannya. Menurut Omen, Nur memiliki potensi besar yang mungkin bisa melampaui dirinya di masa depan. Setelah 2 bulan, Nur tidak mendapatkan keterampilan apapun selain menangkis. Seandainya dia memiliki satu keterampilan, dia bisa menjadi hebat. Tetapi keterampilan menangkisnya tidak berguna di medan perang. Karena dianggap tidak berbakat, Nur disarankan untuk mencari pelatihan di tempat lain. Nur kemudian mengikuti pelatihan dengan Saeb. Awalnya, Saeb heran mengapa bocah sekecil Nur ingin berlatih sebagai kesatria garda depan. Namun, setelah berlari, Saeb terkejut melihat potensi luar biasa dan semangat juang Nur. Sayangnya, meski memiliki ketahanan fisik yang baik, Nur tetap tidak mendapatkan keterampilan dan disarankan untuk mencari pelatihan lain. Selanjutnya, Nur mendatangi tempat pelatihan panah yang dipimpin oleh Miane. Dalam ujian teknik lempar batu, Miane terkejut melihat akurasi tinggi Nur yang selalu mengenai sasaran. Namun, saat latihan memanah, cengkraman Nur terlalu kuat sehingga panah yang dia pegang hancur, termasuk panah kuat milik Miane. Nur hanya dilatih untuk melempar batu dan semua lemparannya tepat sasaran, hingga membuat targetnya bolong. Miane penasaran dari mana Nur belajar melempar, dan Nur menjelaskan bahwa dia sering memburu burung mencolok yang suka memangsa kelinci. Di sini Miane terkejut karena burung tersebut terkenal sulit ditangkap, bahkan oleh pemburu profesional pun. Karena Nur dianggap tidak berguna sebagai pemanah, dia disarankan untuk mencari pelatihan lain. Kali ini, Nur diterima di pelatihan Kero sebagai assassin, di mana Kero mengajarkan cara berjalan tanpa suara. Kero melihat potensi besar dalam diri Nur dibandingkan murid lain. Saat diuji untuk membongkar jebakan, murid lain menggunakan sihir pendeteksi. Sementara Nur menerobos dan menghindari jebakan. Hebatnya, dia berhasil melewati semua jebakan dengan caranya sendiri. Namun, Nur gagal sebagai assassin karena tidak bisa membongkar perangkap yang ada, sehingga latihannya dihentikan.
Setelah itu, Nur berlatih di pelatihan sihir di bawah bimbingan instruktur Oken. Meskipun berusaha keras, Nur tidak menunjukkan kemampuan sihir sama sekali, yang membuat Oken jengkel karena setelah 2 bulan tidak ada kemajuan. Oken mencoba membantu Nur dengan memasuki ruang resonansi mana, mengingatkan bahwa Nur harus keluar jika merasa tidak kuat. Setelah beberapa hari, Oken mulai panik karena Nur tidak kunjung keluar. Dia khawatir Nur mungkin telah mati di dalam. Namun, Nur ternyata masih baik-baik saja dan meminta Oken untuk tidak mengganggu karena sedang fokus. Beberapa hari kemudian, Nur keluar dan berhasil mengeluarkan sihir api, meski hanya sebesar kelereng. Awalnya, Oken tidak terkesan, tetapi segera terkejut saat Nur menunjukkan sihir ganda, kemampuan yang biasanya memerlukan waktu 50 tahun untuk dipelajari. Sayangnya, Nur tidak menyadari betapa luar biasanya kemampuan ini karena merasa pesimis tentang kemampuannya sebagai penyihir. Nur kemudian pergi ke tempat latihan berikutnya, yaitu di bawah instruktur penyembuh terhebat alias Sik. Namun, Nur ditolak karena belum melakukan ritual pemberkatan yang dianggap penting untuk mendapatkan berkah penyembuhan. Meski demikian, Nur bersikeras menunggu di depan pintu Sik selama berhari-hari tanpa makan, tidur, atau mandi. Hingga akhirnya dia pun pingsan. Karena kegigihannya, Sik akhirnya memberikan kesempatan untuk belajar, meskipun tidak menjamin Nur akan mendapatkan skill. Selama 3 bulan berlatih, Nur hanya berhasil mempelajari sihir low heal yang hanya mampu mengobati luka ringan. Alhasil dia dihentikan karena dianggap tidak berbakat. Sik sebenarnya kagum karena Nur bisa mendapatkan sihir heal tanpa melakukan ritual pada roh suci. Ini menunjukkan bahwa Nur memiliki potensi luar biasa. Suatu hari, ke-6 instruktur berkumpul untuk membicarakan hilangnya Nur dari ibu kota. Setelah ditolak menjadi petualang, Nur kembali ke kampung halamannya. Para ke-6 instruktur panik dan berusaha mencari Nur karena mereka yakin dia memiliki potensi besar yang perlu diasah. Mereka sepakat untuk membimbingnya bersama-sama. Kembali kepada Nur, dia memasuki ruangan serikat dan memberikan penanda serikat kepada pamannya yang tidak menyadari bahwa Nur adalah pahlawan yang telah menyelamatkan negeri ini. Nur hanya meminta pekerjaan dan dia mendapatkan tugas sebagai pengangkut puing-puing di kota. Malam harinya saat bekerja mengangkut puing-puing bangunan yang hancur, Nur merasa kehidupannya dipenuhi kejutan, seperti naik kereta mewah dan bertarung melawan naga. Namun yang paling diingatnya adalah saat diterbangkan oleh Lin. Meskipun lapar, Nur terus melanjutkan pekerjaannya. Di dalam istana, Ren dan sang raja membahas teokrasi mitra suci yang terlibat dalam insiden perang dengan kekaisaran Deridas. Mereka menemukan batu sihir dari monster seperti Minotaur dan Kaisar Goblin, dan menyadari perlunya kewaspadaan karena kedamaian saat ini bersifat sementara. Namun sang raja tetap tenang, percaya pada orang-orang baik dan kuat di negerinya, termasuk ke-6 instruktur dan Nur yang menjadi harapan besar. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Nur merasa lapar dan Lin membagikan makanan. Nur bersyukur mendapatkan pedang yang kokoh dan telah mewujudkan impiannya menjadi petualang. Dia yakin akan mencapai cita-citanya menjadi pahlawan suatu hari nanti, asalkan terus berjuang. Akhirnya tamat cuy. Dan parah nih anim, terlepas dari alur ceritanya yang wow, banyak pelajaran yang bisa diambil, salah satunya aktivitas Nur yang tidak pernah menyerah mencari bakatnya dia apa. Dari lempar batu, melatih pedang, mencoba menjadi prajurit, nembak cewek tapi gak kena-kena pun dia lakukan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah jangan pernah berhenti mencari jati diri kita. Cari passion kita, setelah menemukannya, coba pertahankan. Saya perwakilan dari pecinta sound. Aku sedih banget, aku sedih banget. Pamit undur diri. Telek kuda cap kuda nil.